Saudaraku, selamat pagi. Hari ini saya ingin meneruskan apa yang saya bicarakan kemarin. Kemarin kita sedikit bicara mengenai Roh Kudus. Sekarang hari ini kita akan berbicara mengenai karunia Roh Kudus. Dan teksnya diambil dari 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 10. Berbunyi demikian. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang lain memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menasibkan bahasa roh itu. Saudaraku yang kasih, setelah kita berbicara mengenai Roh Kudus, sekarang izinkan saya menyampaikan secara singkat sesuai dengan teks yang kita baca tentang berbagai karunia Roh Kudus. Karunia-karunia itu diberikan untuk meneguhkan iman, karunia-karunia itu diberikan untuk menguatkan orang bahwa Tuhan ingin agar gerejanya, agar orang percaya menampilkan gaya hidup yang baik, yang benar, yang memuliakan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan karunia-karunia melengkapi orang percaya. Teks yang kita baca tadi, yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Saudaraku, dalam hidup ini masalah manusia yang adalah begitu rumit. Ada yang rumit, sulit, yang susah diatasi. Kalau Tuhan mengizinkan gerejanya untuk menolong orang seperti ini, maka Tuhan memberikan kepada gerejanya, kepada umatnya, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, sehingga sesulit apapun persoalan ditemukan solusinya. Kemudian ada yang diberi karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Inilah karunia yang diberikan khususnya kepada para guru, orang-orang yang mengajar, sehingga bisa menggali kebenaran, menyampaikan kebenaran dengan sederhana, sistematis, sekaligus mendalam. Lalu karunia iman. Ini bukan iman dalam arti supaya kita percaya Yesus, bukan, tapi ini iman, karunia iman yang diberikan kepada orang yang sudah beriman kepada Yesus, sehingga orang yang punya karunia iman itu selalu punya keyakinan, keberanian, tekad untuk melangkah, walaupun sesuatu yang dituju, sesuatu yang ingin dikerjakan, yang ingin dicapai itu mustahil, tapi dia meyakini pasti bisa. Dan memang tidak semua orang begitu. Inilah karunia iman. Orang yang bercita-cita untuk kuliah di luar negeri misalnya, walaupun dia tidak punya uang, tapi dia yakin, dan itu bisa terjadi. Yang keempat adalah karunia untuk menyembuhkan. Ini karunia yang diberikan kepada orang-orang spesifik. Tidak semua hamba Tuhan, tidak semua orang Kristen mendapat karunia ini. Dan juga tidak selalu karunia seperti ini bisa terjadi. Artinya dalam situasi tertentu, karunia seperti ini bisa terjadi. Saudaraku, banyak hamba-hamba Tuhan yang mendapat karunia ini, dan puji Tuhan, saya yakin juga sebenarnya ilmu kedokteran itu juga karunia dari Tuhan untuk kesembuhan sakit penyakit manusia. Lalu berikutnya adalah karunia untuk mengadakan mujizat. Ada begitu banyak mujizat terjadi dalam Alkitab, mulai dari Penjelasan sampai Perjanjian Baru. Tapi izinkan saya mengingatkan saudara bagaimana Petrus di pasal 3 Kisah Rasul itu, dia masuk ke bait Allah, ada orang lumpuh di situ, lalu Petrus berkata, "Emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, berdirilah, berjalanlah." Dan mujizat itu terjadi. Orang lumpuh itu berjalan, walaupun dia lumpuh sejak kecil. Lalu karunia yang berikutnya adalah untuk bernubuat. Ini adalah karunia untuk, dalam bahasa Alkitab itu bernubuat itu tidak meramal, tapi lebih tepat bernubuat itu adalah menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah. Inilah karunia yang diberikan kepada para pengkhotbah, para gembala sidang. Lalu ada juga karunia membedakan macam-macam roh. Karena di dunia ada banyak roh. Roh kedagingan, roh iblis, roh manusia yang ambisius.
Dan Tuhan memberikan karunia supaya bisa membedakannya, supaya manusia tidak terjerumus. Karunia berbahasa roh. Nah, ini yang sering menjadi rancu di dalam gereja. Ini karunia, saudaraku, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diajarkan. Ini karunia yang diberikan untuk supaya orang yang tidak mengerti bahasa kita mendengar Injil kebenaran yang mereka mengerti. Makanya Tuhan berikan karunia bahasa roh. Dan yang terakhir adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini adalah karunia yang diberikan kepada seorang, sekali lagi sama seperti tadi. Kalau ada sekelompok orang yang tidak mengerti bahasa kita, lalu ada orang yang bernubuat, lalu seseorang menafsirkannya untuk orang itu dalam bahasa roh, menerjemahkannya. Saudaraku, semua karunia ini diberikan supaya kebenaran sabda Tuhan disampaikan, dikomunikasikan, diterima dan diyakini, termasuk kepada orang-orang yang tidak mengenal bahasa mereka. Karena inilah alasannya Injil itu menjadi berita paling utama. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya banyak orang mendengarnya. Kiranya Tuhan menolong kita semua menjadi umat yang memiliki berbagai karunia untuk kebaikan gereja kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Bapa, menolong kami, menolong segala tugas tanggung jawab kami, menolong anak-anak kami yang harus mendapatkan tempat belajar yang baru, memberkati mereka, dan rahmat Tuhan untuk anak-anak kami. Keluarga-keluarga diberkati. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, saudara.